Shalom anak-anakku semuanya, masih semangat ya? Hari ini kita bersyukur kita 2 hari mengikuti retret virtual Sekolah Minggu El Shaddai GKKH. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan hari ini tema kita adalah stand firm. Artinya kita akan belajar menjadi murid Tuhan yang tangguh. Menjadi murid Tuhan yang tangguh. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita semuanya, Lausa ajak untuk kita semuanya berdoa. Yuk kita doa, yuk. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Hari ini kami bersyukur, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Berkatilah semua kami, Lausa dan juga anak-anak yang mendengarkan firman ini, diberkati oleh Tuhan. Kami ditolong menjadi murid Tuhan yang tangguh. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema kita adalah menjadi murid yang tangguh. Mengapa sih kita harus menjadi murid yang tangguh? Kita saksikan berita berikut ini. Ini adalah seorang anak yang mengalami masalah karena kecanduan game online. Perhatikanlah, sarafnya menjadi terganggu dan dia tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Dia tidak bisa tidur karena kecanduan game online. Begitu parahnya gangguan game online ini merusak kehidupan anak-anak di seluruh dunia. Berita selanjutnya. Untuk menekan penyebaran corona, sejak 16 Maret lalu, pemerintah memutuskan agar siswa-siswi belajar dari rumah. Tak hanya itu, Presiden Joko Widodo telah menetapkan pembatalan ujian nasional tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Belajar di rumah menjadi langkah yang dinilai ampuh dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Namun, tak sedikit orang tua dan siswa yang kerepotan dengan kegiatan ini, sehingga diperlukan kiat khusus. Problematika belajar daring ini juga mendapat perhatian dari warganet. Beberapa warganet mengunggah video yang menggambarkan keseharian mereka dalam membantu keluarganya belajar secara daring. Berikut beberapa video warganet tentang belajar daring. Video saat seorang ibu mengajari putrinya belajar bahasa Inggris dan ternyata sang putri ngeyel saat diberitahu orang tuanya. Kita simak videonya. This is Justin. Ini cowok loh. Lihat nama. This is Justin. Ini cowok. Tete likes to play soccer. Yaitu dia suka sepak bola. Berarti apa nih, cowok apa cewek? Cowok. Kalau cowok apa? Cowok he. Hi. Tulis nama. He. Hi. Ini loh he. Iya, bacanya hi. Ya, kalau yang ini pemirsa menggambarkan bagaimana susahnya anak-anak fokus belajar. Saat anak-anak menangis, maka mood untuk belajar pun hilang ambiar. Ini suruh nonton ini. Udah di paus. Udah di paus. Cuma Kenapa? suruh nonton ini malah nangis, coba aneh. Sejumlah warga di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat tidak bisa menahan kesedihan ketika tetangga mereka yang terdiri dari ibu dan 2 orang anak ini dinaikkan ke ambulans. Mereka terkonfirmasi positif dan harus menjalani isolasi di rumah sakit. Kakak beradik yang masih berusia 8 dan 4 tahun ini tertular orang tuanya. Kasus di Kabupaten Bogor ini menjadi salah satu bukti anak-anak ternyata rentan tertular COVID-19. Oke, sekarang waktunya kita mendengarkan apa kata Alkitab. Bahwa di tengah tantangan zaman, di tengah banyaknya persoalan yang dialami oleh anak-anak, Alkitab memberikan kepada kita contoh bagaimana menjadi murid Tuhan yang tangguh.
Tangguh itu artinya kuat. Tangguh itu artinya tidak tergoda dengan apa yang dilakukan oleh teman-temannya. Tidak menjadi cengeng, tidak menjadi gampang menyerah, tapi kuat dan menjadi pemenang. Ya, anak-anakku, mari kita dengarkan dan kita belajar dari apa yang Alkitab katakan. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ini adalah peristiwa Paulus yang adalah murid Tuhan memberitakan Injil bersama dengan Silas. Ketika Paulus dan Silas sedang pergi ke tempat sembahyang, tiba-tiba ada seorang peramal yang mengganggu mereka dengan berteriak-teriak, "Inilah hamba Allah." Paulus berkata, "Demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh jahat dari perempuan itu. Tapi tuan-tuan perempuan itu menjadi marah, karena mereka tidak lagi mendapat uang. Maka mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka menghadap penguasa. Setelah itu, mereka menuduh Paulus dan Silas karena telah mengacaukan kota. Kepala penjara menyiksa mereka, lalu melemparkan mereka ke dalam penjara. Di penjara paling tengah, kaki mereka dibelenggu dalam pasungan yang kuat. Kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah. Orang-orang hukuman lain juga mendengarkan puji-pujian kepada Allah. Terjadilah gempa bumi sehingga terbukalah semua pintu dan semua belenggu terlepas. Lalu para pejabat itu menyuruh Paulus dan Silas agar meninggalkan kota. Akhirnya Paulus dan Silas bisa bebas dan melanjutkan pergi memberitakan Injil. Anak-anakku, lihat, pada waktu memberitakan Injil sebagai murid Tuhan, dia ditangkap, dia dimasukkan ke penjara, tapi Paulus tidak menjadi takut. Paulus tidak menyerah. Paulus tidak mundur jadi murid Tuhan. Udah, aku nggak mau jadi murid Tuhan. Tidak. Paulus tetap mengikut Tuhan dengan setia. Paulus tetap menjadi hamba Tuhan yang setia. Apa yang dia lakukan pada saat dia di penjara, pada saat dia ditangkap, tengah malam orang tidur, sebagai murid Tuhan, Paulus bersama dengan temannya Silas, dia berdoa, dia memuji-muji Tuhan. Dan pada saat dia berdoa dan memuji Tuhan, mujizat terjadi, belenggunya lepas semuanya. Dan Paulus serta Silas akhirnya bebas dari penjara. Dan pada waktu dia bebas dari penjara, apakah dia berhenti jadi murid Tuhan? Tidak. Ternyata sekalipun menjadi pengikut Tuhan itu sulit, ada tantangannya, Paulus tetap mengikut Tuhan, tetap menjadi murid Tuhan. Dia terus bersuka cita. Yuk kita lihat pelayanan Paulus selanjutnya. Bagaimana dia tetap kuat, dia mengikut Yesus terus, dan dia setia apapun persoalannya. Yuk kita lihat, dia tidak menjadi cengeng, tapi dia terus kuat mengikut Tuhan, mengikut Yesus keputusanku. Yuk kita lihat.
Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari, dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari Paulus dan juga Silas. Bagaimana menjadi murid Tuhan tetap kuat, tetap tangguh, tidak mundur saat mengalami kesulitan. Bukan mundur dari langkahnya ya, tapi aku malas, gak mau berdoa lagi. Aku malas, gak mau baca firman Tuhan. Aku gak mau ikut Tuhan Yesus lagi. Tidak. Kita belajar dari Paulus dan Silas. Sekalipun dia dimasukkan ke dalam penjara, sekalipun ada orang-orang yang iri dengan dia,
seperti orang-orang Farisi tadi ya. Tapi Paulus dan Silas tetap memberitakan Injil. Baik di kota Filipi, dia memberitakan Injil, dia melanjutkan perjalanannya ikut Tuhan, dia pergi ke Tesalonika. Di Tesalonika dia ditangkap, dia dicari orang, dikejar-kejar. Dia tetap pergi memberitakan Injil. Bahkan dia melakukan perjalanannya sampai di Berea. Di sana dia ngapain? Istirahat, capek? Enggak, dia tetap memberitakan Injil. Dia tetap setia mengikut Yesus. Anak-anakku, di zaman sekarang ada yang capek belajar di rumah karena situasi corona, tidak bisa main kemana-mana. Ingat ya, kita punya Tuhan yang menjaga dan melindungi kita. Tuhan yang sudah melindungi Paulus dan Silas, juga Tuhan yang melindungi kita. Berdoa, menyanyi, memuji Tuhan, sehingga kita akan tetap menjadi kuat. Anak-anak tahu nggak? Kalau kalian itu suka menyanyi, itu tubuh kita jadi sehat loh. Saat hatimu gembira, saat hatimu memuji Tuhan dengan bertepuk tangan, itu tubuhmu jadi sehat dan bisa melawan virus corona. Karena ada Tuhan, kita bisa bersuka cita. Sekalipun ada tugas-tugas di rumah, sekalipun papa mama di rumah juga punya persoalan yang sulit ya. Tapi ingat, kita punya Tuhan. Mari kita tetap bersuka cita, kita tetap memuji Tuhan, dan jangan berhenti menjadi murid Yesus. Tetap belajar, tetap rajin sekolah minggu, tetap rajin berdoa. Waktu mau makan, waktu mau tidur, waktu bangun tidur, tetap menjadi murid Tuhan yang rajin berdoa. Karena itu akan membuat kita menjadi kuat. Iman kita terus dekat dengan Tuhan. Hati kita menjadi semakin sayang dengan Tuhan. Dan anak-anakku, menjadi murid yang tangguh itu harus dilakukan dengan kita selalu mengandalkan Tuhan. Yang pertama, berdoa. Yang kedua, selalu memuji-muji Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita tetap mengandalkan Tuhan. Percaya bahwa di dalam kita ada Tuhan, ada Roh Kudus yang menjaga dan melindungi kita. Jangan menjadi takut, jangan menjadi khawatir. Ada virus corona yang menyerang anak-anak, tetapi kita anak Tuhan, tetap bersuka cita, tetap memuji Tuhan, tetap berdoa, dan tetap percaya. Roh Kudus menjaga kita, Tuhan Yesus Kristus melindungi kita. Jangan menjadi takut, maka kita akan menjadi kuat dan tangguh. Seperti Paulus dan Silas ditolong Tuhan menjadi kuat, menjadi tetap semangat dan terus mengikut Tuhan. Oke? Ayo kita bersama-sama memuji Tuhan, mengikut Yesus keputusanku, ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Anak-anakku, setia mengikut Tuhan, menjadi murid yang tangguh. Yuk, sama-sama sekali lagi. Menjadi murid yang tangguh. Be disciple to love Jesus. I'm ready. Menjadi murid Yesus yang tangguh. Ayat hafalan kita dari bagian firman Tuhan ini terambil dari Filipi pasal 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita ulang sekali lagi ya. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yuk anak-anak playgroup, ayo teman-teman, kakak-kakak juga yang lain boleh pakai gerakan supaya gampang ya. Filipi 4 ayat 13.
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan Yesus memberkati, menjadi murid yang tangguh. Mari bersama-sama kita mengucap syukur untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menolong memberkati kami untuk belajar menjadi murid yang tangguh. Stand firm, menjadi murid yang kuat, tetap bersama dengan Tuhan. Sekalipun di tengah corona, sekalipun harus belajar di rumah, sekalipun banyak tantangan untuk kami menjadi berdosa, ajari kami untuk tetap memilih Yesus, tetap mengikuti perintah-perintah Tuhan Yesus. Untuk kami berdoa, untuk kami memuji-muji Tuhan, dan kami tetap mengandalkan Tuhan. Sehingga apapun yang dunia tawarkan, apapun yang dunia ajak kepada kami, apapun persoalan yang kami hadapi, kami tetap mengikut Tuhan Yesus. Sehingga kami menjadi murid yang tangguh. Berkati kami semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.